Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan di video kali ini saya bakal nge-review unit marauder. Untuk unit marauder yang ada di kita kali ini Benjamin Marauder ya, buat versinya. Dan ada dua versi, terutama penempatan dari manonya dan kuplernya. Untuk unitnya kali ini saya bakal spill, ada dua versi. Ada yang mano depan, ada juga yang mano samping, dan ada juga yang kupler depan, ada juga yang kupler samping. Dan itu nanti bakalan tergantung sama keinginan teman-teman pastinya ya, untuk kepemilikan unit ini. Dan ini sudah lolos uji terutama di bagian pengetesan keiritan dan juga kebocoran dari anginnya di kita ya. Dan untuk saat ini unitnya itu tinggal sedikit, cuma ada 4 unit saja. Itu total semuanya ya, yang kupler depan sama kupler samping itu ada total 4 unit. Jadi yang kupler depan sama mano depan, kupler depan mano samping itu ada 2, dan kupler samping mano depan itu ada 2. Mari kita langsung saja untuk bahas spesifikasi dari unitnya, dan bakal saya spill untuk penempatan dari part-part di bagian tubuh di unitnya itu ya. Oke teman-teman, untuk unitnya seperti ini. Ini yang kebetulan manonya yang samping. Jadi buat kuplernya dia ada di depan sini. Kalau manonya samping, dia kuplernya ada di depan. Ini tak buka ya. Nah, kuplernya ada di depan, sudah kepasang untuk kuplernya, dan pastinya nanti tinggal, terutama untuk bagian pemompaan lebih mudah ya. Dan ini untuk yang bagian manonya yang ada di depan, mano depan, dan pastinya untuk kuplernya ini yang samping. Nah, untuk unitnya seperti ini teman-teman ya. Dari spesifikasi dia hampir sama sih semuanya, terutama untuk bagian laras tabung dia sama untuk unitnya, cuma berbeda di bagian penempatan dari kupler sama bagian manonya. Untuk harga pun juga sama di 1.990.000. Nanti sudah dapat kelengkapan seperti spare part seal, mimis tes, peredam, tali sandang, gantungan mimis, lalu ada juga swivel, ada juga ya, apalagi ya, saya juga agak kurang hafal teman-teman. Di sana ada tulisannya. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman buat kelengkapannya ya. Ada spare part seal, STKS, mimis tes, peredam, gantungan mimis, tali sandang, magazin, dan pastinya swivel untuk popor kayu ya. Dan mari kita lanjut di bagian sini. Nah, seperti ini buat unitnya ya. Ini unitnya itu sudah saya sebutkan ya buat harganya ya. Dan langsung saja kita lanjut ke bagian spesifikasi dari larasnya. Untuk laras dia pakai laras OD 14 ya. Yang belakangan ini kebanyakan OD 14 teman-teman. Dan untuk unit ini berbeda sendiri sih dari unit-unit marauder yang sering kita jual. Nah, ini dia pakai OD 14 untuk bagian dari larasnya. Alurnya masih alur 12, jadi untuk penggunaan mimis pasti lebih support ke mimis down ya daripada mimis lak. Dan untuk tabung dia pakai bahan dural. Bahannya duralium. Terus untuk bagian pengisian maksimal di 2500 atau 2700-an lah buat maksimalnya. Soalnya di sini biasanya tertulis maksimal pressure-nya. Ya, ini biasanya tertulis maksimal pressure ya. Yang ini di 2700 PSI untuk maksimal press-nya. Tekanan maksimalnya di 2700 PSI. Oke. Kita lanjut ya untuk bagian dari part yang lainnya. Jadi untuk pengisian lebih dianjurkan kepada teman-teman kalau pengen untuk keawetan, terutama jangka umur pemakaian dari tabungnya itu lebih panjang, itu lebih disarankan ke 2000, pengisian maksimal 2500, kalau nggak gitu 2700 ya buat pengisiannya. Soalnya ya sebenarnya buat unit-unit seperti PCP ini sudah dites sih sebenarnya dari tempat produsennya, tempat produksinya itu sebenarnya sudah dites, terutama untuk bagian dari ketahanan tabung itu pastinya dari sananya itu sudah diuji dengan ya melebihi 2700 itu. Cuma ya untuk jangka panjangnya kurang disarankan kalau lebih dari 2700 terus. Soalnya kerapatan molekul di dalam kerapatan molekul tabungnya itu bakalan capek sih. Kalau di bahasa mudahnya itu bakal lama-kelamaan capek terus. Kalau kita buat pengisian di 2700 ke atas ya, dan itu biasanya juga berpengaruh kepada insiden-insiden yang belakangan juga sempat ramai untuk PCP yang tabungnya dar. Nah, seperti itu tadi ya. Oke, ini untuk bagian dari depan belakang. Ini buat bagian cincin laras yang depan. Ini nanti seumpama teman-teman pengen lepas juga bisa sih. Ini sebenarnya cincin laras ini juga sebagai pengunci untuk tabungnya biar depan, laras depan dan juga tabungnya ini ada penguncian lagi. Jadi buat getaran itu dia lebih
terminimalisir lagi ya. Sebenarnya buat spesifikasi itu hampir sama sih, cuma penempatan di bagian mano dan juga koplernya dari unit ini. Untuk bagian chamber dia pakai chamber tumpuk ya. Ini benar-benar kelihatan kalau chamber tumpuknya. Dia model chambernya itu seperti chamber predatoran ya. Persis sekali sama seperti kayak predator tumpuk kalau chambernya. Dan enaknya kalau Mouser ini dia itu Marauder ini enaknya itu kalau bagian dari penggunaan. Dari kokangannya dia sudah set lever ya. Nah, kokang set lever. Jadi untuk penggunaan kita nggak perlu repot-repot gini. Tarik ke belakang lah gini. Kita nggak usah kayak gitu lagi, nggak usah repot-repot. Soalnya kalau minusnya unit yang seperti kokang belakang, kokang putar tarik ke belakang itu kayak unit Mouser, dia itu kurang nyaman kalau penggunaannya ya. Kalau yang ini kan seperti unit-unit bocap, unit-unit predator itu kan enak kan ya. Kokang set lever ya, sekalipun untuk bagian dari tarikan kokangnya itu dia cuma satu, berbeda dengan unit-unit yang kokangnya putar. Jadi untuk penggunaan sebenarnya lebih enak yang ini kalau menurut saya daripada model seperti ini ya, daripada yang model putar untuk bagian tarikan kokangnya. Oke, untuk bagian dari pengisian mimis pastinya nanti sudah bisa magazin ya. Ini buat single shootnya, tatakan single shootnya nanti bisa dilepas. Pastinya seumpama nanti teman-teman pengen pakai magazin nanti bisa dilepas untuk tatakan single shootnya ya. Oke. Kemudian untuk bagian dari Marauder ini dia itu keuntungannya dia lebih modern terutama di bagian mesin daripada yang Mouser. Tak ambilkan satu contoh. Kemarin itu ada yang modelnya sama buat Mouser. Cuma berhubung sudah habis. Ya sudah saya ambilkan yang baru ini ya. Ini buat Mouser itu dia sama-sama di OD38. Tapi untuk keuntungannya buat Mouser itu buat Marauder dia yang seperti itu tadi. Buat kokangan dia enak karena dia pakai kokang set lever. Terus untuk bagian dari pengisian untuk unit Marauder itu kebanyakan sudah kepasang untuk koplernya seperti ini tadi. Kalau nggak di depan ya di belakang. Oke ya. Kalau Mouser dia itu kokangnya kebanyakan untuk bagian kuplernya itu dia masih drat. Contohnya kayak gini. OD38 sekalipun OD38 itu juga jarang ya yang sudah kupler langsung ya, kecuali untuk kuplernya itu posisi ada di bagian tengah sini. Dan itu pun jarang buat unit dari unit Mouser, terutama untuk kupler di tengah ini jarang. Kebanyakan buat unit Mouser itu ada di bagian depan untuk kuplernya ya. Oke, seperti tadi buat keunggulan dari Marauder dia itu lebih enak karena dia itu bagian mesinnya itu lebih modern daripada unit Mouser. Untuk keamanan sebenarnya sama sih, tergantung dari sininya sih teman-teman. Lebih di bagian sininya sih sebenarnya. Sambungan tabung. Kalau sambungan tabungnya ini benar-benar rapat, terus bagiannya dratnya itu benar-benar kekunci rapat, terus bagian ada sealnya kan di dalamnya sini. Jadi itu dia kalau benar-benar rapat untuk kekuatannya itu pastinya bisa diandalkan. Saya kembalikan dulu buat Mousernya. Ini buat Mouser itu harganya sama, cuma kebanyakan orang-orang itu cari yang model Mouser daripada yang Marauder. Kalau saya sih lebih sekalian ke Marauder ya daripada yang Mouser. Nah, oke. Untuk unitnya itu seperti tadi ya buat penjelasannya ya. Untuk bagian pemasangan cancel kokang, dia itu ada di bagian sebelah kanan saja dari unit Marauder yang saya pegang ini. Sama, yang ini juga hanya sebelah kanan juga ketika. Nah, oke. Kita lanjut ya. Untuk bagian mana lagi nih neknya? Untuk bagian ini. Buat bagian picunya dari unit Marauder itu biasanya kebanyakan sudah unit picu dengan yang bisa disetel untuk sensitivitasnya. Picu matte. Nah, kebanyakan sudah picu matte buat yang Marauder. Kalau yang Mouser seperti tadi, enggak semua itu sudah matte, jarang. Beberapa kalau Mouser itu ada juga yang sudah matte, ada juga yang belum matte. Kalau Mouser ya, kalau Marauder itu kebanyakan sudah matte. Jadi seumpama teman-teman nanti pengen nyeting bagian ininya, sensitivitasnya nanti sudah enak. Ini maaf ya, ini bukan harga mejanya, ini kemarin pas waktu tes bocoran asal naruh ini teman-teman. Oke, dan ini buat unitnya ya kayak gini. Untuk bagian popor yang pastinya lebih diperhatikan. Kalau teman-teman pengen cari popor yang awet, itu nanti juga tergantung dari penggunaan ya. Kalau perawatannya itu nanti kita benar-benar hati-hati dalam penggunaannya juga pastinya juga awet untuk bagian popor. Karena unit seperti ini biasanya itu yang dikeluhkan bagian sininya popornya. Karena untuk unit popornya itu pastinya banyak yang patah. Kalau kita nggak sengaja kebentur atau jatuh pastinya itu banyak yang patah bagian sininya. Dan buat teman-teman yang pengen cari unit popor yang
bisa diandalkan atau bisa ya dalam waktu jangka agak panjang lah buat penggunaannya ya. Saran ya, sebenarnya ini sarannya lebih ke teman-teman yang langsung datang ke toko ya daripada yang nonton video. Soalnya kalau pembelian online itu nggak bakal kelihatan untuk bagian sininya. Kalau teman-teman datang langsung ke toko, untuk seratnya pastinya bagian serat kayunya ini pastinya bakal kelihatan. Saya usahakan tapi kalau teman-teman cari di kita, tak usahakan ya, usahakan carikan yang ininya yang kuat buat bagian dari popornya ini. Oke. Kalau teman-teman datang langsung ke toko, ini nanti enaknya itu bisa langsung lihat serat alurnya. Ya, alhamdulillah saya sebelumnya punya beberapa ya sedikit sih ilmu tentang perkayuan, jadi bisa saya share di sini ya. Cari yang seratnya nggak serat putus. Kalau serat putus itu biasanya ngegumpal di sini, seret buat seratnya ya. Cari yang seratnya lurus, ada sambungannya sampai sini. Nah, biar agak kuat untuk bagian dari popornya ya. Oke, seperti tadi teman-teman. Nah, seperti ini buat unitnya. Kalau dari samping dia kelihatan benar-benar ya stylish ya. Untuk bagian depan nggak terlalu kelihatan besar karena dia tempatnya kubler. Tapi kalau kita dibalik sudah kelihatan buat bagian manunya. Kalau manu samping itu enaknya seumpama kita mau lihat sisa angin ya tinggal ngintip sampingnya. Kalau teman-teman nanti kalau pengen lihat angin di bagian manu depannya ya nanti agak maju gini dikit. Oke ya. Kalau enaknya itu antara bagian dari manu depan ataupun manu belakang, sebenarnya itu saja sih. Kalau bagian kupler lebih enak ya kupler samping daripada kupler depan. Karena kalau kupler samping nanti kita ya sambil seumpama kita naruh di tatakan tek gini kan tinggal colokin gini kan teman-teman. Posisi buat bagian ketika kita ngatur posisi untuk melihat tekanan anginnya itu juga enak. Kalau yang depan ini kita harus benar-benar nempatin tatakan, habis itu baru dicolokin untuk bagian selangnya. Oke, segini saja teman-teman ya. Buat perbedaannya sebenarnya itu saja, tapi tetap tergantung kepada teman-teman yang pengen ambil unitnya itu enaknya yang seperti apa, dan pastinya buat unitnya itu yang disukai seperti apa. Oke, terima kasih ya Mas ya untuk kodenya. Seperti ini saja ya buat videonya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.